Selamat pagi, siswa SD kelas 4 dan 5, khususnya yang akan mengikuti seleksi KSN SD Kabupaten Kota bidang matematika untuk tahun 2021. Demikian juga buat guru pembina yang mengikuti video pembelajaran ini. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan beberapa soal. Jadi ini ada beberapa part, ini adalah part 1. Sebagai pengenalan, karena saya juga menulis buku matematika SD ya. Ini ada kelas untuk kelas 4 dan kelas 6 yang sudah disahkan oleh menteri ya. Yang kelas 5 pada saat terakhir tidak lulus, pada saat tahap terakhir tidak lulus sehingga tidak diterbitkan. Dan juga saya membuat buku soal ya. Judulnya adalah Brilliant Matematika. Ini mungkin paling tepat untuk yang ikutin seleksi karena di sini ada soal tingkat dasar dan ada soal semacam kompetisinya yang terbanyak di kelas 5 ya. Kelas 4 mungkin tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini ada model soal kompetisi. Model soal kompetisi ini diambilkan dari soal OSK, OSP, OSN dan soal-soal kompetisi di luar negeri seperti Singapura. Ya, itu pengenalan buku saya ya. Jadi saya memberanikan diri untuk mencoba untuk membahas juga soal-soal olimpiade tingkat SD. Mudah-mudahan saya bisa membawakannya. Jadi ini adalah soal yang pertama. Ya. Balok kayu berukuran 20 cm kali 10 cm. Jadi ini ada balok kayu ini, kelihatan ini ada 20. Ini 20 ini. Ini 10. Kemudian panjangnya balok kayu ini ada 150 cm tiap balok kayu. Dan dia berjumlah 9 batang ya. Kalau Anda perhatikan ini 1 2 3 ya. 4 ya, ini 4 5 6 7 8 9. Ya. Kemudian diikat, mungkin karena mau dikirim jadi diikat. Ini adalah pengikatnya. 1 2, ini kayaknya panjangnya sama ya, karena dia mengikatnya vertikal, yang ini horizontal, hanya 1 ya. Jadi ini pengikat, kawat pengikat. Jika masing-masing ikatan kawat diperlukan kelebihan, jadi dia perlu kelebihan ya. Panjang 5 cm, jadi ada kelebihan panjang 5 cm. Untuk tiap ikatan ya, untuk tiap ikatan. Ya, jadi untuk tiap ikatan ya, untuk tiap ikatan kawat. Itu ada kelebihan panjang, tujuannya mungkin untuk mengikat, membentuk ikatan yang kuat ya, untuk dililit. Maka panjang kawat yang dibutuhkan untuk mengikat kayu. Jadi yang ditanyakan adalah panjang kawat yang dibutuhkan, panjang kawat ini. Berapa yang dibutuhkan untuk mengikat kayu ya. Jadi itu penting ya. Jadi kalau kata Jos Polya, kita harus tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Ya, kemudian setelah kita mengetahui apa yang diketahui, apa yang ditanya, lalu kita mulai merencanakan pemecahan masalah. Ya. Nah, itu ada di buku ini ya. Langkah-langkah bagaimana menyelesaikan soal cerita. Ya, kalau saat sekarang dibilang soal AKM, ya. Jadi kita lihat penyelesaian masalah kita adalah panjang kawat yang dipakai ini ada 1 ya, ada 1 yang horizontal itu. Ya, anggaplah yang horizontal ya. Ya, atau kalau kita kasih nama ini kawat A lah. Ini kawat B, ini kawat C, ya. Kawat B dan C ini persis sama. Jadi cukup kita hitung 1 kali, nanti dikalikan 2. Ya, jadi kalau Anda lihat, misalnya saya buka kawat ini ya. Kawat ini. Ini kalau Anda diperhatikan bahwa ini 150. Jadi kalau kita gambar seperti ini.
Ini 150 cm. Gitu ya. Kemudian dia ke bawah kan? Ke bawah. Ke bawah ini kan 10 tambah 10 tambah 10, 30. Jadi dia ke sini nih, 30 ini. Kemudian dia akan ke sana lagi ketemu. Ya. Nah, ini kawat yang dibutuhkannya. Jadi keliling ya. Gak usah kita pakai rumus lah. Keliling, gambar aja. Keliling berarti ini 150 kali 2 ya. 150 kali 2. Hasilnya 300 ya. Kemudian ini 30, ini 30. Ya, ini 30, ini 30, ada 2. Jadi 30 kali 2, 60. Berarti 360. Kemudian dia harus ditambah 5 cm untuk melilit. Ditambah 5. Jadi 365 cm. Ini kawat yang A ya. Ini yang kita hitung, ini kawat A. Oke, selesai. Ini kawat A. Sekarang kawat B. C nggak perlu karena sama dengan kawat B ya. Kawat B kalau kita lihat nih ngikatnya begini. Nah, ini ya. Ini panjangnya 20, ini 20, 20, 20, 60. Ya, jadi panjangnya 60. Jadi kalau saya miringin juga begini. Ah, ini 60 ya. Gitu ya. Ini. Terus ini ke bawah. Ini ke bawah gini ya. Nah, begini. Ini ke bawah, ini 10, 10, 10, 30. Ini 30. Nanti dia akan ke sana kan. Nah, kira-kira kalau kita ikuti. Ya, kawat ini 60, ini 60, ini 30. Jadi kawat yang dibutuhkan untuk kawat B, ini kawat B adalah 60-nya ada 2. Jadi 2 kali 60, 120. Kemudian ini ada 30, ada 30, 2 kali 30. 60. Hasilnya adalah 180. Terus dia perlu lagi ditambah 5 untuk melilit. Jadi 185 ya, cm. Ini untuk kawat B ya. Nah, kawat C nggak perlu dihitung karena persis sama dengan kawat B ya. Jadi kawat C sama dengan kawat B. Jadi nggak perlu dihitung. Pasti 185 cm ya. Kawat C juga. Ya. Nah, yang ditanyakan kan panjang kawat ya. Panjang kawat seluruhnya ya. Panjang kawat seluruhnya. Ya. Jadi panjang kawat seluruhnya yang dibutuhkan itu adalah A ditambah B ditambah C. A-nya tadi 365, B-nya 185, C-nya juga 185. Nah, begini ya. Jadi ini kita kalikan 2 ya. Sama aja ini kita kalikan 2 ya. Jadi 0, 1, 7, 370. Terus ditambah 365. Ya. 0 ditambah 5, 5. 7 ditambah 6, 3. 7. Jadi panjang kawat seluruhnya adalah 735 cm. Ya. Ini yang nomor 1. Oke, kita lanjut ya. Ini nomor 2. Jadi pada sebuah meja belajar berbentuk segi 6 dapat dipasang 6 kursi. Jadi ini maksudnya gambar ini Anda lihat. Ini segi 6 ya. Segi 6 karena sudutnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau satu meja, 6 kursi. Jika 2 meja dirapatkan, nah ini ada 2 meja nih, tapi dirapatkan. Maka dapat dipasang, kursi yang dapat dipasang 10. Bukan 12, tapi 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Hilang 2 kan berarti kan? Nah, kalau Anda lihat 2-nya itu hilang di sini. Nah, tadinya kan ada di sini nih. Tadinya ada kan ini. Ya, hilang sekarang. Ya, jadi ini ada 2 ini sebetulnya yang ini. Ya, yang hilang tuh yang ini. Satu lagi yang di sini yang ini. Ya, jadi yang ini tuh yang ini. Yang segi 6 yang satu lagi yang hilang ini. Makanya bukan 12 tapi 10. Jadi setiap kita mendempetkan kursi, maka akan hilang 2. Ya, sisanya 4. Ya, ini masih ada karena tidak didempetkan ya. Anda perhatikan, ini ada karena nggak didempetkan ya. Ini ada karena nggak didempetkan. Nanti kalau Anda dempetkan lagi, misalnya 3. Ya, nah ini tambahan. Anda dempetkan, ya, maka ini hilang. Jadi sisanya 1, 2, 3, 4. Nanti didempetkan lagi yang ini hilang. Ya, hilang ini nanti. Kalau kita dempetkan lagi kan hilang. Ya. Jadi selalu yang didempetkan ini hanya tinggal 4. Jadi yang didempetkan ini hanya tinggal 4 kursi. Ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang di ujung sebelah kiri dan di ujung sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini ada, karena dia tidak didempetkan. Jadi kalau kita punya 10 kursi, 10 meja, ini nanti kan ada 8 meja di tengah. Ya, 8 meja di tengah ini didempetkan. Nanti baru di ujung sini. Ini dempet ini. Baru di ujung sini ada. Ya, ini 5. Kenapa 5? 1, 2, 3, 4. Dan yang di ujung ini tidak ada dempetnya. Jadi yang di ujung meja pertama ini adalah 5. Nah, nanti di ujung sini ada lagi meja. Tidak ada dempetnya ya. Di sebelah kanannya nggak ada. Ya, di sebelah kanan sini nggak ada. Jadi ini ada. Nah, ya, jadi 2 meja yang ada di ujung ini 5. Ya. Nah, yang di tengah ada 8 meja, 4. Ya ini 1, 2, 3, 4. Jadi 8 kali 4 ya. Ini 8 kali 4. Ya, kalau Anda hitung hasilnya 32. Jadi dengan demikian mejanya adalah 5 yang di ujung kiri, 32 yang di tengah, dan 5 di ujung kanan. Jadi hasilnya adalah 42. Ya, seperti itu. Jadi meja yang didempetkan ini hanya ada 4, yang ujung kiri sama kanan 5 karena tidak ada dempetnya di sini. Ya, sekarang kita ke nomor 3. Ini ada, kalau kita baca secara cepat, ini ada kecepatan ya. Kecepatan rata-rata. Ya. Pasti ada urusannya dengan jarak ini kan ya. Karena kalau di sini ada ini jarak. Jadi Anda sudah tahu jarak adalah kecepatan rata-rata dikali waktu ya. Ini rumus yang mungkin akan kita gunakan ya. Cuman hati-hati kalau ini satuannya kilometer per jam, maka waktunya juga harus jam. Ya, jadi ini harus sama supaya bisa dicoret maksudnya. Nah, begini ya. Oke, kita mulai baca soalnya. Ani dan Budi akan pergi membeli buku di toko Pak Dirman dengan naik sepeda. Ya, jadi ada Ani, ya, ada Budi. Dia pasti akan pergi ya dari satu tempat, misalnya dari rumahnya ya, dari P ini ke tokonya Pak Dirman lah. Ya, ini dari P. Sepeda Budi melaju dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Budi ini ya. Ini Budi, ini Ani. Jadi kecepatan rata-rata sepeda Budi 30 km per jam. Ya. Ini 30 km per jam. Dan sampai di toko Pak Dirman dalam waktu 15 menit. Jadi dia sampai di sini 15 menit. Nah, ini harus kita jadikan jam ya. 15 menit kalau dijadikan jam kan dibagi 60 ya. Jadi 1/4 jam. Ya. Itu artinya dari tempat pergi ini sampai ke rumah Pak Dirman
Ya, jaraknya berapa? Sesuai dengan rumus ini ya. Kecepatan rata-rata kali waktu. Kecepatan rata-ratanya 30 km per jam. Waktunya 1/4 jam. Nah, begini ya. Jadi kita bisa coret jamnya. Hasilnya 30/4 km. Ya, biarkan saja ya. Ini jarak. Jadi kita udah tahu jaraknya sekarang. Ternyata jaraknya ini adalah 30/4 ya. Ini hasil hitungan kita ya. 34 km. 30/4. Sedangkan Ani hanya mampu mengayuh sepeda dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Jadi Ani ini lebih lambat ya. Dia hanya punya kecepatan 25 km per jam. Nah, begini ya. Jadi tentu dia akan tiba lebih lama. Nah, di sini ditanyakan waktu yang digunakan Ani untuk menunggu Budi. Kelihatannya ini terbalik ini. Yang nunggu harusnya Budi karena Budi sampai duluan ya. Tapi nggak ada masalah lah kita jawabannya. Jadi harusnya waktu yang digunakan Budi untuk menunggu Ani karena Ani lebih lambat ya, kecepatannya lebih kecil. Jadi Ani perlu waktu berapa? Kan itu pertanyaannya, waktunya berapa? Oke. Jadi kita masukkan jarak. Jaraknya sudah tahu tadi ya 30/4. Ya. Ini untuk Ani ini. Jarak, kecepatan rata-rata, satuannya sudah benar ya, kecepatan rata-rata 25. Dikali waktu ya. Waktunya anggap aja kita bikin T ya, variabel T. Supaya singkat. Nah, berarti T-nya bisa dihitung dengan 30/4 dibagi 25 kan. Berarti di sini T sama dengan 30/4 dibagi 25. Karena 25T kan dibagi. Kemudian dibagi itu sama saja dengan dikali kan. Tapi 25-nya dibalik jadi 1/25. Ya. Tapi ini kan jam. Ya, ini jam ini. Hati-hati ini jam. Nanti kalau mau jadi menit, ya jadi menit saya langsung aja ya. Kalau mau jadi menit dikali lagi 60 ya. Maka ini jadi menit. Kenapa? Karena di sini kita ditanyakan menit. Oke. Sekarang kita coret-coret aja ya. 25 bisa dibagi 5. 6. Ya. Ini kalau dibagi 5, ini 5. 25 bagi 5, 5. Ya. 25 bagi 5, 5. 30 bagi 5, 6. Oke. Sekarang 5 dengan 60. Ini juga bisa dicoret. Habis 1. 60 kalau kita bagi 5 itu 12. Gini ya. Jadi kalau kita supaya tidak dicoretnya supaya lebih kelihatan, kita salin lagi ya. Jadi T-nya 6 kali 12 hasil coretan kita dibagi 4. Nah, sekali lagi ini bisa kita coret. Ini hilang 3. Jadi 6 kali 3 18 menit. Ya. 18 menit. Jadi sebetulnya nunggu kan Budi. Budi sampai lebih dulu kan? Budi 15 menit kan tadi waktunya. Ya, jadi dikurangi 15 menit lah ya. Harusnya yang nunggu Budi ya. Dikurangi jadi 3 menit. Ya, jadi jawabannya 3 menit. Ya. Jadi waktu yang digunakan Ani untuk menunggu Budi. Jadi sebetulnya Budi yang nunggu ya. Karena Budi sampai lebih dulu. Oke, 3 menit. Sekarang kita ke nomor 4. Doni, Joko, Gonta, dan Peter. Jadi ada 4 orang ini bermain matematik. Ya, ada 4 orang. Setiap anak menuliskan sebuah bilangan pecahan positif. Jadi mereka akan menuliskan pecahan positif. Dalam 3 kertas berbeda. Jadi ada 3 kertas berbeda nanti ya. Ini kertas pertama, ini kertas kedua, ini kertas ketiga. Di sini akan ditulis bilangan pecahan. Kemudian memberikan kepada 3 temannya, ya. Ini mungkin Joko ya. Ini Joko, ini harusnya ada kalimat Joko di sini.
Kemudian Joko, jadi Joko yang wasitnya ya. Kemudian Joko memberikannya kepada 3 temannya. Maksudnya yang satu Doni, yang satu Gonta, yang satu Peter. Ya. Aturan mainnya adalah menjumlahkan. Nah, ini yang penting ya, menjumlahkan. Ini kalimat yang penting. Semua bilangan pecahan yang diterima. Jadi harus jumlahkan semua bilangan pecahan yang diterima ini. Ya. Itu. Tentu ada hasilnya kan nanti. Ini hasilnya kan. Kalau dia jumlahkan. Dan jika jumlahnya tidak bulat, nah ini kalau jumlahnya nggak bulat, ya misalnya bukan 1, 2, 3, 4, tapi pecahan lagi juga, maka harus mengurangi dengan sebuah pecahan positif lain. Jadi kalau ini tidak bulat, gitu ya, hasilnya ini, maka hasil ini harus kita kurangi dengan bilangan pecahan lain ya, bukan pecahan yang ini, bukan, tapi bilangan pecahan lain. Ya kira-kira seperti itu maksudnya, ya. Jadi ngerti apa yang diketahui gitu kan. Ini baru mengerti apa yang diketahui. Sehingga nilainya bilangan bulat terbesar. Ya nilainya harus bilangan bulat terbesar. Jadi maksudnya bagian pecahannya aja yang dikurangi. Bagian bulatnya jangan. Gitu ya. Nah, kemudian Joko menerima bilangan pecahan. Joko tadi ngasih kertas. Sekarang semua kertas disetor ke Joko kan. Dan dia menerima bilangan ini. Yang bilangan yang diterimanya adalah 2/3/8. Ya. Atau saya catat di sini aja ya. Biar ini. Bilangan yang diterimanya adalah 2/3/8. Ya. Satu lagi 0,125. Ini pecahan tapi dalam bentuk desimal. Satu lagi pecahan dalam bentuk persen. Nah. Berapa bilangan pecahan yang harus dikurangkan oleh Joko? Ya. Jadi bilangan yang ditanya justru yang ini. Berapa bilangan pecahan yang perlu dikurangkan oleh Joko sehingga hasilnya bulat terbesar? Nah, tentu yang dilakukan Joko pertama, dia harus menjumlahkan bilangan ini. Nah, ini nggak cocok ini. Ini bilangan pecahan, ini desimal, ini persen. Nah, biasanya kita jadikan pecahan aja ya. Jadi ini tetap 2/3/8. Nah, 0,125 ini kita jadikan pecahan. Ya, 0,125 kalau dijadikan pecahan kan 125, 123, 1000. Begini kan ya. Ya, jadi hasilnya adalah 1/8. Ya, ini 1/8. Oke. Kemudian 25%, jadikan pecahan aja. Jadi 25/100. Persen itu artinya dibagi 100 kan. Maka hasilnya ini 1/4. Ini hasilnya 1/4. Itu. Jadi pertama Joko merubah semua bilangan ke bentuk pecahan biasa ya. Pecahan yang ada pecahannya. Nah, kemudian untuk menjumlahkan bilangan pecahan, penyebutnya harus sama. Ini penyebutnya 8. Sudah benar. Ini penyebutnya 8. Sudah benar. Nah, ini penyebutnya 1/4. Jadi ini harus dijadikan penyebut 8. Maka pembilangnya dikali 2. 1 kali 2, 2. 2/8. Sekarang baru Joko menjumlahkan bilangan ini. 2 nggak ikut dijumlahkan ya. Nah, nanti tinggal 3/8 tambah 1/8, 4/8. 4/8 tambah 2/8. Jadi 2, 6/8. Nah, ini bilangan hasil penjumlahan Joko. 2, 6/8. Nah, enggak bulat. Maka dia harus kurangi dengan 6/8. Gitu. Supaya hasilnya bulat terbesar 2. Ya, jadi inilah bilangan yang pengurangnya. Inilah yang ditanyakan. Nah, jadi yang ditanyakan itu 6/8. Tapi sekali lagi, ini bilangan pecahannya masih bisa disederhanakan. Tentu yang dimaksud di sini adalah bilangan pecahan yang paling sederhana. 6/8 ini masih bisa, 6 kita bagi 2, 3. 8 kita bagi 2, 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Jadi ini yang Anda isikan ya, 3/4. Ya. Jadi di lembar jawaban Anda tulis 3/4. Ini jawabnya. Oke, soal terakhir sekarang. Karena kita dibatasi 30 menit ya, paling lama. Nomor 5 sekarang. Bilangan 9, 10. Jadi ini ada bilangan 9, 10, 11, 12,
13, 14, dan 15. Akan diletakkan di ubin segi 6. Seperti pada gambar ini ada ubin segi 6 ya. Jadi kalau kita ambil aja, nggak usah kita gambar lagi ubinnya ya. Ini ada begini, ini ada begini, ini ada begini ya. Nah, di sini ada bilangan 9 di tengah. Ya, ini 9. Jumlah 3 bilangan yang terletak di 3 ubin segaris. Nah, ini 3 ubin yang segaris ya. Ini di sini nanti ada ubin ya. Kita pokoknya di sini nanti ada ubin. Kita nggak usah gambar gampang-gampangan lah ya. Di sini ada 3 ubin. Satu garis kan ya. Di sini juga ada 3 ubin. Satu garis ya, vertikal. Kemudian di sini ada lagi ubin. Ya, saya gambar gitu aja biar tidak usah terlalu lama ini. Nah, di sini disebutnya apa? Jumlah 3 bilangan. Ini ada 3 bilangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terletak di 3 ubin segaris adalah sama. Jadi jumlah bilangan ini kalau kita jumlahkan ketiganya, sama dengan jumlah ketiga bilangan di sini, sama dengan jumlah ketiga bilangan di sini. Ya. Nah, ditanya jumlah 3 bilangan yang memenuhi. Jadi berapa jumlah ini ya? Ini kan kalau kita jumlahkan berapa ini? Ya. Nah, di tengahnya 9. Jadi 9 ini udah terpakai ya. Nah, tentu biasanya itu yang kecil di sini, yang besar di sini. Gitu. Jadi selalu yang ujung, biasanya selalu begitu. Kalau kita ini supaya sama, ini yang kecil, paling kecil, ini yang paling besar. Ya, kita taruh di tempat terserah kita ya. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda jumlahkan 10 tambah 15, 25 kan? Sekarang Anda coba yang 11 pasangan dengan 14. Ya, 11 pasangan dengan 14. Ya jumlahnya juga 25. Kemudian tentu yang 12 pasangan dengan yang 13. Jumlahnya juga 25. Sehingga kalau kita jumlahkan dengan 9, pas ini. 34 semua ya. Ya, jadi tinggal meletakkan misalnya satu aja ya. Misalnya 10 Anda letakkan di sini. 15 di sini. Maka kalau Anda jumlahkan 10 tambah 9 tambah 15, maka hasilnya adalah 34. Ya, jadi jawabannya 34 ini. Ya, misalnya ini 11 14. Ya, 11 14 letakkan aja sembarang di sini. 11 14. Ya 34 juga, ya. Ini jumlahnya 34, ini juga 34. Satu lagi 12 13 ya. 12 13 letakkan di sini. Gitu. Maka jumlahnya juga 34. Jadi ini yang bisa kita berikan pada part 1 ini sampai nomor 5. Nanti part 2 mungkin 6 sampai 10 ya. Jadi Anda harus sabar, ada 20 soal, mungkin ada 4 part ya. Tapi inilah yang saya bisa, karena kalau kita terlalu cepat Anda tidak bisa mengikuti. Kalau terlalu pelan juga nanti waktunya terlalu mepet. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan mengikuti pembelajaran ini. Semoga apa yang kami berikan bisa menjadi awal untuk Anda menghadapi kompetisi. Ikuti terus pembelajaran video kami. Terima kasih. Jangan lupa kalau belum subscribe, di-subscribe. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.